Dari sebelah aku, di sebelah kuping aku. Terus aku bilang ke manajer aku, Mbak Debbie, I'm scared. Anehnya, walaupun aku orangnya pragmatis banget, udah sering banget ada kejadian-kejadian horor dalam hidup aku. Boyan lebih dianggap hot daripada aku. Di luar negeri aku biasa aja. Aduh, ini si Dede, si Boyan kagak mau beres-beresin. Apa begini gue mulu yang beresin kan jadinya. Orang mau beresin, bantuin biar rapi, ada tamu main. Kalau begini enak tuh. Jadi rapi liatnya. Halo, excuse me. Halo. Permisi. Halo, silakan cinta. Salah terbalik. Sini ya. Kita gantian. Ada bidadari ini. Makasih. Thank you. Yang saya panggil bidadari bukan bidara Cina. Bukan, ini bidadari yang ini. Iya. Lagi bersih-bersih. Iya, Kok kecinta. toplakan mejanya taruh di lantai, bukan di meja? Namanya juga komedi. Kan komedi. Iya. Yang kenalin nih, my friend. Oh my friend. Yes. What is your name? My friend. Ini gue yang nggak ngerti. Friend. Oh friend. Franchise. Cabang dong. Yes. Kak Cinta Laura. Iya, apa kabar? Kan? Alhamdulillah baik. Kak Cinta gimana kabarnya? I'm good. Aku baru pulang dari London 2 hari yang lalu, jadi masih jet lag. Terus tadi gara-gara cuaca kurang baik, macet banget kesini. Tapi ngelihat muka kalian, aku langsung terhibur. Keren banget. Berhasil ya. Aduh. Aku juga tadi masih jet lag. Oh ya, dari mana? Dari Rajek. 2 jam tadi macet. Karena macet jet lagnya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ke Iya. Kak Cinta Laura, kita sapa-sapa dulu nih. Colik di rumah. Iya. Balik lagi di Congor Pool, tempatnya para congor berkumpul. Maaf ya, Kenapa? saya belum hafal kan? Nggak Saya infal. Saya kan infal ya kan? Emang Dede kemana sih? Dede. Biasanya Dede cinta di sini, cinta. Iya, dia. Cuman dia udah kebanyakan izin ya. Mana sih dia? Mungkin ada kerjaan lain, dia lagi ada kerjaan lain Ya nggak apa-apa gitu. sih. Iya, benar. Kita tanya-tanya dulu, Cinta apa kabarnya sih Cinta? Ini kan akhir tahun ya, Iya. jadi sibuk banget. Makanya kemarin aku melarikan diri ke London karena sekarang lagi di tengah-tengah syuting film komedi. Tapi aku nggak tahu aku bisa selucu kalian atau enggak ya. Pasti bisa lah, Kak Cinta, pasti bisa. Jadi tunggu Bisa, aja. Tapi selain itu aku juga baru ngeluarin lagu baru sama Wisnu Santika. Jadi kalau kalian pengen nonton live-nya, Ya. nanti Sabtu ini aku bakal perform di DWP. iya. Siapa yang udah beli tiket DWP? Tuh, Siapa yang? coba. Oh, ada tuh. Ada. Wah, Oh, iya. Berarti di kantor ini hanya 1 orang yang gaul. Nitip Mel. Nitip Mel. Untuk yang nggak tahu, di belakang kamera mungkin ada 20 orang. Tadi yang angkat tangan hanya 1 orang. Jadi Iya. yang gaul hanya 1 orang. Wow. Berarti Kita menyusul. Menyusul. Boyan kan gaul. Beli dong tiket DWP. Udah pesen, Novi udah kan? Udah. Cepet Novi mah kalau tiket-tiket konser. Keren. Iya. Tapi kalian ini, saya berdua sama Boyan aja, kelihatan dingin gitu ya. Kalau Kak Cinta emang nggak ngerasa dingin gitu? Apa nggak takut masuk angin ya kan Kak Boy? Aku nggak percaya yang namanya masuk angin. I don't believe in masuk angin. Nggak berarti ya? Enggak. Berarti nggak percaya kayak kalau masuk angin kita obatnya Dikerok. kerokan, terus urut gitu. Aku ngerasa setiap budaya memiliki penyakit sendiri ya. Iya. Kayak katanya di Cina juga ada penyakit-penyakit yang mungkin kita nggak ngerti itu apa. Jadi menurut aku masuk angin itu penyakit khas Indonesia. Masuk ke Indonesia tapi Cinta nggak percaya ya. Aku percayanya tuh ya flu. Oh, flu. Kalau misalnya perut kita katanya kayak ada anginnya itu berarti gastric pain. Gas 3 kilo saya tahu. Itu buat masak. Taunya ini Kembung kalau asam kita lambung mah. kali, asam lambung. Iya, asam lambung. Yeah, you know, like just problems with your digestion gitu. Berarti belum pernah dikerok Belum sama pernah, sekali. berarti panggungnya masih nggak tipis ya, kalau saya udah tipis. Iya, itu tipis. Aku udah beberapa kali pernah lihat orang dikerok, Ya. tapi aku selalu mikir, aduh ini pasti kulitnya iritasi kalau dikerok terus. Iya. Karena tujuan dikerok kan katanya nih, selama ini kan orang dikerok tuh biar pori-porinya terbuka, Iya. terus keluar anginnya. Terus apa gunanya lubang hidung sama mulut? Tahu nggak yang aku paling nggak ngerti? Kalau orang lagi dikerok, tapi yang
burping yang Ya, apa? Sendawa, ya? Iya, sendawa yang orang yang lagi ngeroknya bukan orang yang dikerok. Karena yang habis ngerok emang biasa habis makan biasanya. Nyaman sebenarnya, iya. Biar dia nggak lemes Kak Gitu Cinta. ya. Biar dia nggak lemes. Nah kalau Cinta kan, kalau aku dikerok kan keluarnya angin. Ya, Kemarin Inyong dikerok, keluarnya apa? voucher. 100.000. 100.000. Iya. Iya. Bener, tapi emang kayak semacam tradisi sama budaya gitu ya. Kalau di luar negeri kayaknya nggak ada kerok ya. Jujur aku belum pernah ngalamin yang namanya masuk angin. I don't understand what that is. Iya, Oh iya, berarti iya. kalau misalnya nggak enak badan berarti Cinta ini paling flu Yeah, gitu. I have a cold, lagi flu gitu. Minum obat tapi minum obat. Minum, nggak selalu sih. Kadang-kadang aku berusaha sendiri dulu minum vitamin C, vitamin D, terus minum banyak air putih, terus makan makanan yang sehat. Baru kalau itu nggak nolong, misalnya udah 3 hari, baru aku cari obat yang cocok dengan penyakit yang aku punya gitu. Tapi kalau rahasianya badan fit gitu, energik gitu apa Iya, sih? terus udah gitu nih Cinta badannya bagus banget. Kasih tip dong buat aku yang agak itu. Tahu nggak zaman sekarang body kayak Boyan lebih tren daripada aku loh. Masa? Standar kecantikan apalagi di US gitu mereka lebih suka yang Oh, curvy iya. daripada yang Oh ya, buat yang badan-badan curvy jangan berkecil hati. Lagi tren kita di luar negeri. Ada aku gini aja. Aku mau kenceng-kencengin aja sih. Gitu. kenceng-kencengin nggak apa, Iya. tapi nggak usah kurus. Iya, aku kencengin baut. Keker jadinya keker Bengkel dong, lagi, keker bengkel dong. saya. Tapi saat ini ada VPN Kak Cinta. Ah, VPN. Bukan VPN yang itu ya, tapi ini VPN ada kepanjangannya. Maksudnya Video para netizen. VPN. Iya, VPN. Kamu bilangnya Vivi. Iya, dan lu jangan salah. Iya. Kalau mau belajar bahasa Inggris, Ivi. V V P P N. N. VPN. Nih kita lihat ya video para netizen. Video para netizen. Cinta Laura, si cewek sporting. Wih. Atletik. Renang dua ya, Cinta ya. Aku nggak nyadar menang, makanya Oh, ya. iya. Udah tau terus sampai Ternyata duluan. masih banyak yang di belakang. Wih, keren. Keren. Pantesan badannya bagus, bener. ya kan, terus apa namanya, energik, olahraganya Olahraga. kenceng. Tadi naik tangga, siapa yang ngos-ngosan? Kita. Udah pasti saya. Udah pasti saya. Ini tadi kita naik tangga nih semua begini. Cinta begini sen. Iya. Bagus ya sedianya. Napasnya nggak ngos-ngosan ya. Atur. Udah biasa olahraga. Iya, udah terbiasa. Tapi Cinta sehari olahraga berapa kali sih, Cinta? Dulu waktu lagi gila-gilanya olahraga sebelum kembali ke Indonesia pernah sehari 2 kali, 6 kali seminggu. Jadi 6 kali 2, 12 kali per minggu. Sempat kayak gini. Misalnya pagi kardio, berarti sorenya angkat beban dan sebaliknya gitu. Tapi jujur akhir-akhir ini mungkin aku olahraga hanya 4 kali seminggu ya. Olahraga 4 kali seminggu. Iya itu udah maksimal karena aku lagi sibuk banget sekarang. Tapi jujur kalau mau tahu kenapa aku bisa sehat, bukan hanya olahraga. Apa aja? Jadi gaya hidup. Jadi dalam arti aku setiap malam usahain tidur 8 jam. 8 Itu jam? udah pasti. Jadi nggak begadang. Oke. Aku sebelum jam 11 lah, jam setengah 11, jam 11 udah tidur. Itu udah paling malam. Udah paling malam. Terus bangun pagi. Karena kan bangun pagi lebih sehat juga. Manusia nggak seharusnya begadang gitu. Terus makanan aku jarang jajan-jajan. Jadi makanan tuh makanan rumahan semua. Bukan berarti diet ya, enggak. Cuman makanan yang kita masak di rumah dibanding kita beli di restoran kan pasti lebih sehat. Iya. Kita tahu minyaknya segimana, garamnya segimana, bumbunya fresh, bukan proses. Jadi itu ngebantu. Terus ya itu orangnya nggak males-malesan, selalu aktif, mau itu otaknya atau tubuhnya yang dipakai untuk bekerja, nggak pernah diem dan hanya males-malesan aja gitu. Tapi kalau lagi sibuk syuting gitu, kayak syuting film biasanya kan sampai malam. Itu gimana? Bener. Jadi kalau olahraga? makan tetap dijaga banget, jadi tetap sehat, bawa dari rumah. Aku punya peraturan kalau syuting maksimal 14 jam. Oh. Ya, Oh, tapi iya, kadang-kadang aku kasih longgar ya, karena kadang-kadang ada situasi kita nggak bisa Iya. paksain. Tapi kalaupun misalnya 18 jam syuting atau 20 jam syuting, harus ada istirahat minimal antara syuting tuh 10 jam.
tuh 10 jam karena kan kemarin aku ngutang tuh nggak tidur harus dibayar saat itu. Olahraga seminggu 4 kali. Tunggu, tapi satu lagi. Apa lagi? Aku paling dikenal di lokasi syuting tuh nggak pernah duduk. Jadi kan kalau pemain lain cut, Istirahat oh gitu. duduk. Nah. Aku cut, aku berdiri, jalan, mundar mandir. Itu tujuannya apa? Gak cinta? Biar ya itu kita kan duduk kebanyakan nggak bagus. Oh iya. Jadi aku mundar mandir kayak arwah gentayangan. Gitu. Kalau kebanyakan duduk juga nggak boleh tau. Oh iya. Tepos. Nanti nggak curvy lagi. Oh iya. Makanya mau kayak body kayak ala Nicki Minaj gitu, curvy gitu. Saya aja begini nih tiap hari itu jalan gitu. Kayak girl kayak gitu, kayak begitu. Iya. Otot tuh harus kencang-kencang Itu emang gitu. menjaga badan apa emang udah mulai parises nih? Saya bukan menjaga badan, saya menjaga keamanan komplek. Aman. Security. Aman. Tapi selain itu kan katanya manusia harusnya jalan 10.000 steps tiap hari kan. Oh, iya. 10.000 langkah seharusnya. Jadi ya aku selalu berdiri kalau lokasi syuting tuh biar ngejaga 10.000 langkah itu. 10.000 langkah. Berarti kita harus ikutin caranya cinta. Iya, tapi nggak susah, nggak mudah juga Kak Boy. Benar. Buat terbiasa hidup kayak gitu. Ya makanya kita doakan aja Indonesia ke depannya tambah banyak tempat-tempat untuk kita jalan Jogging supaya track ya. jogging track jalan biar kayak negara-negara berkembang lagi maju jadi kita bisa jalan kemana-mana Betul. Iya, gitu. fasilitas. Iya, karena Kak Cinta juga terkenal bisa jaga tubuh gitu, kesehatan kan. Sampai sikat gigi tuh 5 menit sekali. Iya katanya. Iya, tadi ada fun fact ya. Katanya Cinta Laura kalau sikat gigi 5 menit sekali, bener gak? Aku tuh sangat mementingkan kebersihan mulut gitu. Jadi gigi aku ke dokter gigi bukan setiap 6 bulan, setiap 2,5 sampai 3 bulan bersihin karang gigi. Scaling ya. Scaling. Iya. Dan iya, nggak hanya sikat gigi, flossing. Flossing Iya, juga. benang gigi ya. Iya. Sama berarti ya. Iya, makanya iya bagus. Kok pakai benang? Benang apa tuh? Benang layangan. Ada benang gigi, jadi kalau misalnya habis makan kan Ada yang suka nyangkut. iya, gitu. Sering nggak? Cet. Tau-tau bemo keluar. Emang cat kriminal. Iya. Nala juga nih, saya ngelihat Kak Cinta itu kan nggak berlebihan gitu kan dari. Sederhana. Iya sederhana. Terus juga emang nggak suka belanja Kak Cinta tuh? Gak suka barang-barang brand. Iya. Aku nggak mau munafik, pasti kalau ditanya punya barang branded atau enggak, punya lah. Punya. Cuman aku mungkin untuk seorang public figure memang nggak sebanyak public figure lainnya barang-barang brandednya. Karena aku ngerasa satu itu bukan cara yang wise untuk Investasi. bukan cara yang wise untuk menggunakan uang kita. Selain itu terlalu banyak orang-orang yang sengsara di luar sana. Jadi seharusnya kita lebih sadar saat kita menghamburkan uang itu seberapa banyak uang itu bisa membantu orang lain. Jadi uangnya lebih digunakan untuk kegiatan sosial. Kalian tahu nggak sih banyak daerah-daerah di Indonesia yang bahkan kalau di Jakarta kan UMR udah 4,9 juta gitu. Masih ada tempat-tempat Indonesia yang 1,9 juta. Sebulan. 2,2 juta. Jadi tuh kadang-kadang aku ngerasa untuk orang-orang kayak kita yang tinggal di Jakarta, kita lupa bahwa gaya hidup kita itu bukan seperti orang Indonesia pada umumnya. Dan orang-orang yang bisa ada di posisi kita tuh bakal sangat bersyukur. Jadi harusnya kita tuh lebih sadar bagaimana kita menggunakan uang kita, karena buat orang lain tuh itu berarti banget. Gitu. Bisa menggunakan Iya uang. benar-benar karena gunakanlah uang. Bijak. Itu yang bijak. kayak aku Betul. cari. Wah, ini Iya. saya. Tuh, saya mah sepahaman. Kita satu frekuensi. Iya. Oh dari tadi nyari kata bijak. Yes, oke ngomong wise kan. Iya. Wise in Indonesian. Aku ingat wise itu ingat lagu. Apa tuh? Wise men say. Kayak lagu sedih ya itu ya. Itu enggak falling in love. Lagu romantis. With you. Cia yang mau nikah bentar lagi. Pelajari lagunya, nyanyi di weddingnya lagu itu. Iya, penyanyi cinta sama aku Bener. dong. Falling in love with you gitu. Pasti dangdutnya, ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi Cinta juga punya lagu baru, terus udah gitu sekarang ada film juga ya. Jadi kalau lagu baru kan yang tadi sama Wisnu Santika namanya Mikasa. Itu akan
Mikasa artinya my house, rumahku. Rumahku itu bahasa Jepang. Menang-menang belakangnya sak. So tahu saya ya, maaf ya. Itu Spanyol. Itu yang aku akan perform di DWP hari Sabtu ini. Oh, lagu baru. Lagu baru. Kalau film baru selain yang aku syuting sekarang, sebenarnya 3 bulan yang lalu aku syuting film horor namanya Pangonan Wingit 2 Miss K. Iya. Kalau yang pertama kan ada Luna Maya sama Christian Sugiono-nya. Ini kalau yang kedua pemainnya ada aku, ada Arifin Putra sama Kalista Arum. Dan ya ini aku pakai kaosnya. Oh iya. Ini tuh tahu nggak? Ternyata ini based on a true story. Dalam arti ini bener kisah nyata. Kisah Kisah nyata. nyata yang terjadi di Surabaya. Jadi ada sebuah apartemen di Surabaya yang katanya ada penghuninya, namanya Miss K. Miss K. Gitu. Miss K. Miss Berarti K. dari Kunci dong, Kay. orang luar gitu dong. Iya. Iya, orang luar gitu. Miss Kay mah cewek terkunci. Yang biasa kekunci mah bukan cewek, marbot. Oh jadi itu ada di kayak sebuah kisah nyata. Jadi di Yang apartemen diangkat ada hantu sebuah gitu. film. Ya, tapi yang aku suka kalau buat aku pribadi ya, kenapa aku mau ngambil film ini karena karakter aku Alma dia itu tuh kayak strong woman gitu. Dia gadis muda yang memiliki adik, tapi karena ibunya meninggal, dia akhirnya merasa punya tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga keluarganya sampai dia tuh sacrifice kehidupannya sendiri, percintaannya dengan pacarnya yang diperankan oleh Arifin Putra, namanya Ryan di film ini. Karena dia ngerasa, oh kalau aku memilih kebahagiaan aku, nanti gimana adek aku gitu. Akhirnya mereka pindah ke Surabaya saat mamanya meninggal. Dan di Surabaya, karakter aku Alma jadi manajer apartemen. Nah, kita nggak sadar ternyata apartemen itu ada penghuninya. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat aku perdana bahasa Jawa, di film ini aku berbahasa Jawa. Berapa lama sih kalau bisa bahasa Jawa ini? Terus belajar dulu ya? Jadi Iya. aku belajarnya khusus dialog-dialog yang ada di film ini aja sih. Oh, gitu. Tapi itu memang ada coach bahasa Jawanya dan aku baru tahu ternyata bahasa Jawa yang Jawa Tengah sama yang Jawa Timur tuh beda. Oh, beda. Berarti yang ini Jawa Timur nih, Ini Surabaya. Jawa Timur karena ceritanya aku setengah orang Jawa Timur, emang setengah Surabaya gitu. Iya. Oh, korek. Iya. Gitu ya kan ada rek-reknya juga ya. Tapi Kak Cinta kan ini film horor. Emang percaya gak sama Hantu. hal-hal mistis gitu? Aku orangnya sih logika banget ya, tapi semakin aku dewasa, semakin aku sadar kita nggak boleh menutup kemungkinan bahwa makhluk-makhluk di dimensi lain tuh mungkin ada, gitu. Jadi anehnya walaupun aku orangnya pragmatis banget, udah sering banget ada kejadian-kejadian horor dalam hidup aku. Apa aja? Apa tuh kejadian? Penasaran nih. Oh langsung deh, langsung. Pernah nggak Cinta percaya sih kesurupan gitu? Nah, kalau kesurupan aku ngerasa itu adalah sebuah epileptic seizure. Jadi kalau orang epilepsi, Oke. itu kan biasanya kejang-kejang. Iya, Menurut kejang. aku ada jawaban Ilmiah? ilmiahnya gitu. Oh, tapi kalau makhluk kayak kasat mata gitu percaya gitu ada gitu. Iya, aku bisa cerita satu cerita sih. Nah. Jadi aku lagi di Bali, Oke. dan aku punya temen orang Perancis Maroko gitu. Dan dia ngomong ke aku, tahu nggak waktu aku kerja di suatu bar, staff-staff itu ngasih tahu aku bahwa ada 2 anak kecil yang mengikuti aku kemana-mana karena mereka ngerasa aku adalah sosok keibuan. Ini temen aku ya maksudnya. Iya. Temen aku dilihat sebagai sosok keibuan oleh 2 anak kecil hantu ini. Tapi kenapa 2 anak kecil hantu ini takut di bar tersebut? Karena ada sosok besar kayak raksasa yang suka nakut-nakutin mereka. Bahkan ada suatu kejadian di mana sosok raksasa itu mendorong ini apa namanya? Lemari. Lemari, iya. Di bar sampai jatuh dan itu kelihatan di CCTV nggak ada siapa-siapa, jatuh aja. Padahal lemarinya tuh berat Iya, iya, banget, iya. nggak mungkin Iya. jatuh Iya. gitu. Nah setelah dia cerita kejadian itu sama aku, malamnya kita dinner di suatu restoran. Aku lagi ngobrol sama temen aku, lalalala. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang loncat dari sofa ini ke sofa itu. Aku langsung dong refleks, goyang gitu. Aku langsung ke kiri karena takut kena. Iya. Terus temen aku yang bisa ngelihat, bukan ada satu teman aku lagi yang bisa ngelihat ketawa. Aku bilang, dude, why are you laughing? Kenapa kamu ketawa?
tadi ada 2 anak kecil loncat dari sofa ini ke sofa itu. Aku langsung terus malamnya aku lagi stay di suatu hotel, aku tutup horden tapi nggak tahu kenapa hordennya nyangkut. Jadi akhirnya aku tidur, tiba-tiba jam 1 pagi kayak ada yang pegang dada aku, tek bangun dong karena kaget kayak ada orang yang megang, tek. Aku buka mata, di bagian horden yang aku tutup ada laki-laki raksasa yang bikin aku kaget. Aku langsung tutup kan. Anehnya besok malamnya saat aku stay di hotel yang sama, hordennya bisa ditutup, nggak ada masalah. Cuman malam itu doang hordennya nggak mau nutup, padahal udah aku tarik-tarik. Jadi di hari yang sama, walaupun aku nggak ngeliat, aku ngerasa ada yang loncat, dan kata orang temen aku yang bisa lihat itu anak-anaknya, malamnya sosok raksasanya yang kayak ngeliatin aku dari jendela. Ngeri amat. Jadi males deh ke hotel. Besok maksudnya kalau saya ada tawaran apa di luar kota, jangan di hotel mendingan. Kan bisa di mobil. Ya kan kalau lagi di luar kota kan pasti ditempatinnya di hotel kita. Jadi takut sih sama cerita ini. Itu mah kalau bahasa kita mah erep-erep ya. Iya, ngerinya kan kita lagi tidur nih. Set, tuh hording nggak dibuka, dinutup set. OB-nya masih ketinggalan. Pas tidur, buka kaca, takut pas buka tuh, tagihan. Banyak angsuran. Tapi bener, ternyata Cinta merasakan juga ya kayak gitu ya. Jadi mau kamu percaya ya, ngerasain juga soalnya. Aku masih tetap pengen bilangnya percaya nggak percaya. Jadi ada kemungkinan ada, tapi aku selalu berusaha mencari jawaban ilmiah. Science. Tapi biasanya kayak Cinta kalau di sini ya budayanya ya, kebiasaan orang sini tuh kadang katanya kalau baru pertama kali ngeliat hal-hal mistis gitu, terus besoknya dia tuh kayak agak demam, sakit gitu, kayak kaget. Aku pernah dengar Kesini pegel nih, berat. Katanya itu kalau rohnya jahat katanya kan. Katanya, ngeganggu. Jadi aku sendiri belum ngerasain sih. Tapi ya kalau kita ngomongin dari film Pangonan Wingit 2 ini, unsur-unsur mistisnya kan datang dari Jawa Timur. Kayak misalnya ada tari Malangan. Di film ini juga aku belajar nari tradisional, dan saat aku kesurupan itu tuh aku nari-nari gitu dan pakai topeng, namanya topeng Malangan. Udah ada cuplikannya di Instagram aku kalau kalian wondering gitu. Tapi yang aku suka di film ini, untuk teman-teman yang suka gore dan mutilasi ada. Untuk teman-teman yang suka jump scare ada. Untuk teman-teman yang suka drama ada. Dan bahkan actionnya juga ada. Berarti lengkap dong. Iya, aku nggak berantem sama hantu ya. Aku berantemnya sama manusia, tapi actionnya ada juga. Komplit ya Cinta ya. Iya. Nari ada. Terus belajar bahasa juga ada. Tapi penasaran ya. Tapi kalau penasaran teman-teman, kalau mau nonton kapan sih Cinta? Iya. Nah, pas banget kan bentar lagi udah waktu-waktunya libur nih, ada liburan Natal, ada liburan tahun baru. Jadi anak-anak libur sekolah, kita pun harusnya libur juga ya. Betul. Ini kesempatan kalian buat nonton Pangonan Wingit 2 karena tayangnya tanggal 25 Desember 2024 ini. Pas Natal. Jangan lupa pernah nonton ya. Biar sayang-sayang Anda. Betul. Tapi Kak Cinta pas syuting, apalagi kan di Jawa Timur, terkenal juga daerah mistisnya gitu kan di Jawa Timur. Ngalamin ini gak hal-hal mistis gitu pas di lokasi syuting? Semua kejadian mistis aku selalu terjadi di Jawa Timur atau di Bali. Nah, aku belum pernah ngerasain sesuatu yang aneh di Jawa Tengah atau Jawa Barat gitu. Jawa Timur ya? Kita syutingnya di Malang. Kita sempat, nggak semuanya, kita ada di Jakarta, ada di Malang, ada di Bromo, dan juga di Surabaya. Kalau Surabaya sama Bromo aku nggak ngerasain apa-apa ya, tapi di Malang bukan waktu syutingnya, tapi pernah ada kejadian di mana aku ngalamin sesuatu yang horor di hotel lagi, di hotel juga. Hotel mulu ya? Kan, saya bilang. Di hotel. Itu kejadian apa tuh waktu yang lihat? Kalau yang di Malang di hotel, aku kan kamarnya ada terasnya. Iya. Dan terasnya itu terbuat dari besi. Jadi misalnya dipukul kedengeran teng 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 teng. Nah, mungkin kasur aku tuh ada 10 meter dari balkon gitu. Aku lagi tidur, tiba-tiba aku denger teng 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 teng, tapi aku mikir, kok teng-tengnya nggak di luar ya? Aku kira mungkin tukang bakso gitu. Iya. Tiba-tiba karena aku nggak bangun, 1 menit kemudian teng 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 teng. Itu tuh benar-benar kalau ini kasur aku di ujung kasur bunyinya. Aku buka mata dong, nggak ada apa-apa di situ, nggak mungkin ada bunyi teng 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 di ujung kasur, nggak ada besi gitu. Aku telepon akhirnya road manager aku, dia datang itu jam 2 pagi.
Terus dia bilang, tenang, saya tidur di sofa, kamu tidur lagi aja. Udah dong, karena udah ada yang nemenin, tenang. Tiba-tiba 5 menit kemudian, dia bangunin aku, cinta-cinta kita harus pindah ke kamar manajer kamu, ke kamar Mbak Debbie. Saya bilang, kenapa? Itu tadi lemari nutup sendiri. Dan itu lemari yang bukan, lemari berat ya, bukan lemari yang buka tutup. Perlu pakai tenaga untuk nutup. Bilang, hah? Akhirnya kita pindah ke kamar manajer aku. Udah dong, tadinya aku pikir tenang, oke kita udah bertiga nih tidur di satu kamar, masa sih ada sesuatu lagi. Tiba-tiba aku denger rintik air, tik, 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 dan itu bukan dari kamar mandi, dari sebelah aku, di sebelah kuping aku. Terus aku bilang ke manajer aku, Mbak Debbie, I'm scared, gimana nih? Udah, tenang. Akhirnya aku tidur, tiba-tiba saat aku tidur, aku ngelihat sosok, aku nggak bisa jelasin kayak apa, tapi bahasanya pun aku nggak ngerti itu bahasa apa, tapi intinya dia ngomong apa gitu, like kenapa kamu di sini? Dan itu aku bangun karena itu benar-benar teriak di depan muka aku. Oke lagi ada Benar-benar dikejar. Besok paginya gitu ya. Ya kan kalau lagi sinetron ya kan dijudoin gitu Coba ya. kan ini kan makhluk halus, masa sih? Masa kok dia sama gitu bahasanya apa gitu ya. Nah, aku nggak ngerti dia berbahasa apa. Cuman aku tahu dia berusaha menyampaikan. Aku tahu pesannya, tapi nggak tahu bahasanya. Dan apanya tuh bukan apa, tapi Apa gitu. Oh marah banget gitu. Tapi suara cewek apa cowok gitu? Cowok, bener-bener like deep dan keras. Besok paginya saat aku breakfast sama manajer aku, sama road manager aku, dia ngomong sebenarnya emang dari kemarin dia udah ngelihat sesuatu di hotelnya dan nggak tahu kenapa makhluk-makhluk itu nggak suka sama aku. Kalau aku nggak suka sih kan terkenal cinta tahu iya. Bukan itu biar orang tanda tangan loh. Oh, pikiran noni Belanda. Iya. Dia marah. Tapi Cinta kalau kayak gitu Cinta tetap panik apa gimana sih Cinta? Kalau itu aku panik, langsung lari. Kalau aku panik karena nggak berhenti. Aku kira waktu aku ditemenin di kamar aku bakal berhenti, tiba-tiba dibangunin lagi. Kita pindah ke kamar manajer aku, tiba-tiba 2 kali diganggu lagi. Jadi ternyata hantu ini nggak takut dengan keramaian. Oh dia berani ya? Berani. Rame-rame dia berani. Nah tuh di mana tuh kalau ketemu setan Ya pasti lari lah begitu mah. Tapi kalau saya Kalau nggak hibrid- berhenti ya kan. Dulu kalau saya juga pernah dulu tuh di kamar mandi. Waktu saya mau di luar negeri malah. Oh iya. Oh ya? Negara mana? Pernah saya ke Malaysia. Negaranya apa? Oh, Malaysia. pernah. Malaysia. Kan saya pernah nih ke Malaysia. Terus saya nginep nih di hotel. Saya berdua sama yang punya acara tuh IO-nya. Pas udah gitu di kamar mandi kayak tau kan kayak bayangan gede. Saya bilang, dia juga ternyata sebelah saya juga dia lagi ketakutan. Saya nggak tahu kalau dia lagi ketakutan. Iya. Terus kan bisa tutup twin bed kan. Oh, bayangan lama-lama cuma gede gitu. Terus? Gini, bu, kok lama gede ya? Terus si ibu langsung lari, bapak kesendal, tinggal. Ternyata tuh telepon resepsionis, tolong dong di dalam ada bayangan gede banget. Lama-lama saya mau nyamper, kabur sama berdua. Ternyata benar sih terus udah begitu, pas masuk gini, ada apa gitu kan? Ada apa? Oh, Maci masuk. Oh, kira-kira ada. Diantarin ke hotel lagi, nggak mau takut gitu kan. Menurut kalian kalau hantu Indonesia sama hantu Malaysia mereka ngomong gitu nggak? Kalau hantu Indonesia ada apa? Kalau hantu Malaysia ada apa? Kayaknya iya. Ada aksen yang berbeda nggak? Kayaknya kalau dia bahasa Itu mah bayangan doang dah ngomong. iya. Oh dia bayangan doang ya? Iya terus gini, akhirnya pas masuk orangnya gini, ada apa? Enggak tadi bilang, oh tak apa, tinggal berdoa saja gitu. Jadi Malaysia nih, gitu. Orang gitu. Pas masuk dia baca doa juga gitu. Terus dia baca doa juga. Kok dia baca? Berarti dia tahu dong di sini ada. Ya kan? Dia baca doa. Ya kan? Oh gini, udah pindah kamar. Ganti deh. Akhirnya dari situ aku aja sekarang kayak gitu tuh kalau pas masuk permisi dulu gitu. Ya berarti ngeri juga kan ya namanya di hotel. Ternyata Kadang di kan- mana-mana juga ada aja kadang ya. Tapi kayaknya sereman di hotel ya karena kan Katanya ada hotel di Bangkok, aku lagi syuting iklan, aku nggak ngeliat apa-apa, tapi hairstylist aku bilang angker hotelnya, padahal hotelnya bagus. Jadi kayaknya emang hantu-hantu tuh paling serem di Asia deh, nggak tahu kenapa. Iya kan? nggak sih? Iya.
kayaknya kalau kayak Dracula gitu nggak takut ya, malah kayak ganteng gitu ya. Kalau di luar negeri kan cuma satu, kayaknya satu doang Vampir ya. gitu kan. Vampir gitu-gitu. Iya. Dracula. Kalau kita apa aja ada. hantu itu lebih serem ya. Aneh-aneh gitu Iya, jadinya. kan pocong gitu kali itu kan. Pocong, gitu ya, kuntilanak, takut sundel ya. bolong. Tapi Cinta kalau di luar negeri hantu apa aja sih Cinta? Dracula ya. Kalau menurut Iya. Kak Cinta nih yang lama Yang paling tinggal ngeri di luar gitu di negeri, luar negeri. terkenal tuh hantu apa sih? Hantu ya, vampires, werewolf, tapi ganteng-ganteng semua ya. Oh, vampir. Wolf. Wolf itu serigala. Suara doang dong. Enggak, jadi berubah jadi serigala hantunya ya. Oh. Dia pernah nonton film Kayak luar negeri ya? siluman. Kayaknya hantu arwah gentayangan juga ada sih, karena kalau kita nonton Sixth Sense, Six Sixth Sense Sense. gitu kan gentayangan arwahnya. Kayak rumah nenek aku di Jerman itu kan dibangun tahun 1950-an, jadi setelah Perang Dunia Kedua. Aku nggak pernah ngeliat apa-apa, tapi aku ingat saat tumbuh besar dulu setiap nginep di rumah nenek aku selalu ngerasa nggak nyaman, kayak ada sesuatu gitu. Kayak ada yang jalan gitu ya. I don't know, tapi I love her house. Aku suka banget rumahnya, cuman aku selalu ngerasa ada sesuatu aja. Beda aja gitu ya. Iya, vibe-nya tuh beda. Aja beda ya. Oh ternyata di luar negeri ada itu juga ya. Ya ada. Apalagi kan kalau di Jerman setelah Perang Dunia Kedua kan banyak banget korbannya kan, korban jiwanya. Jadi siapa tahu. Ya. Nah, Ini coba deh makannya ke sana deh. buat mastiin doang ada setan. Oh, udah ngapain? Sini kok banyak banget setan. Nih, kali ini kita mau ngeliat VPN lagi, Kak Cinta. Ada 2 lagi nih VPN. Oke. Apa nih? Waduh, ini TikTok udah tua lama banget. Waktu pandemi, waktu masih zaman-zaman filter kepala besar. Oh iya. Dia besar banget. Selalu bilang ya, matanya lihat kayak alien. Saya bisa berkenalan dengan Anda. Leben Sie schon lange hier? Apakah Anda sudah lama tinggal di sini? Oke. Tuh. Jadi ini bahasa Jerman. Jerman. Kak Cinta. Ya, bahasa Jerman. Kita ajarin bahasa Jerman. Cinta. Iya, soalnya Kak Cinta juga jurusannya itu ya, sastra Sastra Jerman. Jerman. Jadi lucunya gini, waktu aku masih kecil dulu, aku kan sempat tinggal di Jerman kan. Jadi aku juga ke sekolah lokal di sana. Bahasanya bahasa Jerman. Sempat aku sama papa aku hanya mau bahasa Jerman. Saat kita pindah ke Indonesia, karena aku pindah ke sekolah internasional yang berbahasa Inggris, papa aku malahan yang maksa aku untuk harus bahasa Inggris sama dia. Sampai sekarang keterusan. Makanya waktu kuliah, aku ngambil sastra Jerman. Kenapa? Satu, untuk memperbaiki bahasa Jerman aku. Kedua, untuk bisa membaca teks-teks dalam bahasa aslinya, yaitu teks-teks bahasa Jerman dalam bahasa Jerman gitu. Jadi, tapi kalau ditanya aku paling nyaman bahasa apa, ya Inggris sih. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris orang semua Tapi tahu ya. tapi waktu masih kecil, aku lebih lancar bahasa Jerman daripada bahasa Inggris dan Indonesia. Gitu. Coba kalau kita bahasa Jerman. Coba dong. Coba. Kalau misalnya kayak gini. Coba kamu ya. Yang simple-simple dulu Iya, udah mau yang simple-simple. ngomong itu. Susah ngapalin kita. Kita jadi Iya. Oke ya. Cantik kalau bahasa Jermannya apa? Hübsch. 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 Jadi tulisannya H, U, tapi U-nya ada titik 2 di atas. Terus dibacanya? Jerman. B, B, S, S. C, H. ya, jadi Hübsch. Webs gitu. Kalau sebuah kata A, I, U, E, O Iya. ada titik 2-nya, Iya. bayangin ada tambahan E. Jadi kalau U pakai titik 2 itu Berarti- ada E-nya. jadi Jadi bacanya U. Kayak orang Sunda. Kan Ya. U, Gitu. U kalau Ini U kan Iya. U. Tapi kalau ada Titik titik dua. 2 U. Jadi bukan hübsch tapi hübsch. Hübsch. Atau ini kembali. Kembali apa? Maksudnya kembalilah kepada aku, Iya. kembali. Zurück. Jadi itu tulisannya Z, Z. U-nya dengan titik 2, Ya. R, U, C, K. Zurück. Zurück. Ini lebih kayak ada dalam nama. Jadi R, kalau kita kan ngomong R, R, ya. bahasa Inggris juga R. Kalau Jerman R is R. Zurück. Nulis bahasa Jerman. Ya. Ya. Schreiben. Shine. Tulisannya S, C, SC. H, H. R, R. E, E. I, B, E, N. Waduh. Schreiben. Jadi kalau ini kan kalau bahasa Inggris Schreiben. Iya, Schreiben. Tapi kalau bahasa Jerman Schreiben.
Schreiben. Atau kalau kita dari Jerman Selatan, schreiben. Tapi kalau udah cepet ngomongnya schreiben. Jadi bennya tuh jadi schreiben. Berarti orang dia merah. Ada artinya sudah. Ada artinya. Atau aku bahagia. Iya. Ich bin glücklich. Tulisannya G-L-U-nya pakai titik 2, C-K-L-I-C-H. Glücklich. Ya, kalau nggak pakai titik 2 kan jadi gluk. Tapi glücklich. Tapi agak susah daripada proses ya. Karena kayak bermain ini. Ada kalau kita nyimak ada kol-kol. Iya, kol-kola gitu-gitu ya. Gitu. Berarti ada setiap huruf tuh titiknya ada artinya. Benar. Seperti Spanyol tadi lagi syuting ini ada bahasa Jawa belajar. Berarti Cinta banyak yang belajar bahasa ya. Jerman bisa, Inggris bisa, Indonesia bisa, Jawa bisa. Belajar bahasa tuh susah, cuman aku rasa dengan aku terekspos dengan banyak bahasa dari kecil, aku jadi lebih gak mudah mengerti orang-orang. Jadi misalnya saya Boyan sekarang bahasa Inggris sama aku, walaupun mungkin logatnya nggak kayak native speaker, aku bisa ngerti karena aku udah terbiasa dengan mendengar orang-orang dengan logat yang berbeda-beda gitu. Iya. Keren juga ya. Ini ada lagi nih VPN. Macam. Sekarang Kak Cinta ini terlihat memiliki karakter yang kuat. Sekarang aku sekarang. sebagai manusia, oke. Iya. Apakah itu dari hasil dari benturan dari arah manapun? Oh iya, nggak dari kecil aku lahir keluar dari pertama aku tuh langsung kompetitif orangnya. Gitu. Jadi kalau bayi lain kalau lahir tuh, Iya. Cinta. Aku langsung fighting ya. Baik gimana sih, Pan? Kalau saya pas keluar, gitu. Gitu. gimana? Ngelawak dia pas keluar ngelawak. Enggak juga dong. Gimana pas lahir? Nangis aja sih. Jadi kalau saya mah pas lahir Tintamik. Iya. Makanya saya pas lahir bukan kulit ari-ari. Kulitnya cover mic. Nyanyi gedenya. Ada yang mau ngomong ya, tapi kenapa aku bisa jadi kayak sekarang? Ya iya, karena aku kan mulai karir aku di usia yang sangat muda, yang masih kecil, malahan masih anak-anak. Jadi dari kecil udah harus bisa menerima kritik jahat maupun kritik membangun, itu benar-benar ngebangun karakter aku. Terus ya orang-orang yang aku idolakan juga seperti Angelina Jolie, Sandra Bullock, Margaret Thatcher, itu semua sosok-sosok perempuan yang bisa dibilang kuat, berprinsip, dan nggak takut untuk berpendapat. Jadi memang dari kecil orang-orang yang aku menjadikan role model itu tipe-tipe cewek yang tangguh banget dan bisa dibilang ya bukan tipikal cewek yang princess gitu, yang cewek tough yang aku suka. Strong banget ya. Aku pun sering bilang sih ke teman-teman aku kalau aku jadi cowok, kayaknya aku memang lebih suka cewek-cewek yang tough daripada cewek-cewek yang lemah, lembut, halus. Nggak ada yang salah ya dengan cewek seperti itu, cuman bukan tipe aku aja. Lebih kalau Cinta enggak yang strong gitu. Kayak aku juga cewek strong gitu. Aku terlalu kuat. Ya maksudnya karena kan terbentuk karakter lebih kuat ya, banyak teman dari mana-mana. Akhirnya membentuk diri kita menjadi pribadi yang enggak lemah gitu, cengeng. Tapi kadang-kadang jadi perempuan yang tough juga susah sih di Indonesia, karena aku ngerasa orang-orang jadi ngerasa mereka nggak bisa relate sama kita, ngerasa bahwa kita nggak approachable karena ya setiap negara kan memang punya standar kecantikan dan standar perilaku yang berbeda buat perempuan maupun laki-laki. Jadi kadang-kadang it's hard to be a tough woman in this country karena nggak semua orang bisa mengerti kita. Jadi kayak aku kan tadi keren banget. Pas dari body kamu tuh lagi curvy, lagi musim di sana di luar negeri gitu. Iya, di luar negeri lebih Boyan lebih dianggap hot daripada aku. Di luar negeri aku biasa aja. Iya. Itu kebalikan kalau di sini kan ngeliatnya cewek kurus putih gitu kan. Kalau di sana, aku mah bintang. Hey, I like your body, I like your skin gitu ya. Nice. I like your hair gitu. Gitu ya. Seneng gak kalau di sana gue dipuji-puji mulu, seneng. Kapan terakhir ke luar negeri tuh? 2018. Udah 6 tahun yang lalu dulu.
sono jangan. Iya, di nanti kita situ kesana aja, ya, Joko, bareng iya. ya. Kita kan mau ke mana? Kemana? Ke Jepang. Di ke Cirende. Ya, betales di sana. Kali ini kita mau kasih tahu Kak Cinta, kita baca-baca komik. Oke. Nah, baca komentar-komentar unik. Boleh. Tuh. Di sini kamu. Saya ke situ. I love this picture. Wih, bisa kelihatan nggak kabel? Percayalah, seindependen-independennya cewek tetap butuh sweet little things kayak gini. That's true. Ya. Kalau aku lagi sama cowok aku suaranya di kayak bayi. Oh iya. Like baby. Oh gitu. Iya, gini. Karena mau manja gitu Manja ke. ya. Karena maybe mungkin dia membuat aku merasa aman. Aku pernah baca cewek itu bisa ngelepasin ego mereka dan topeng mereka Yeah. saat merasa nyaman dan aman. Dan nggak semua cowok bisa ngelakuin itu. Iya. Jadi dia termasuk cowok yang bisa membuat aku ngerasa nyaman dan tenang. Jadi kalau ngomong tuh, Kap, where are you? Iya, so sweet banget. Iya. Jadi kita nyaman ya mau gimana Iya. juga ya Kak Kayak Cinta. gitu. Lah kok gue lah? Gitu. Calon istri Iyong kayak gitu nggak? Kalau Manja, manja dia gimana emang suaranya manja, gimana? saya. Baby gitu. Yayang. Masa? Iya. Ya yang nih saldo aku habis. Mau pesen lagi ya. Pantes manggil Yayang gitu ya. Pantes manggil Yayang. Saldo habis ya. Enggak, dia emang manja gitu. Manja. Dia kayak pernah dia ke jedot. Dia ngomong saya. Ayang, alat neng enjut. Ada benjat deh. Kata dia ndayah. Oh, berdarah. Iya. Oh, manja ya. Minta ditetesin encetadin. Kolokannya. Itu ada sangat kekanak-kanakan ya. Iya kan, berarti emang bener kata Kak Cinta kalau orang udah nyaman sama kita, dia bakal jadi diri sendiri. Ih, saya pernah begitu. Di mana? Baca tadi. Gimana? Yang. Iya. Ih. Yang tutup aja deh yang. Apaan sih lu? Berarti belum dapat yang pas, Iya. belum dapat yang Tapi pas. kan ada yang betul-betul yang seneng ya kayak apa tuh? Physical touch. Ya, physical Physical touch. Ya gitu. Oh, saya seneng yang physical touch. Oh iya. Iya. Oh iya. Jadi dia bener physical touch. Biasanya gimana sih? Gitu ya. Kayak gimana sih maksud contoh? Gandeng gitu Oh, gandeng. aku gitu. Ayo gitu yuk. Ya kan ada yang bisa Oh, gitu iya, kan, iya. suara Gandeng, gitu. iya, iya, iya. Kalau kamu termasuk yang mana? Aku yang gandeng tapi saya kurang ini, saya yang begini, saya pasti pundak gini kayak ngerasa akrab, lebih dekat banget gitu. Kalau gandengan sama pacar Iya. ya? Lah kan udah tunangan mah apa gandeng tangan? Enggak, saya ngerasanya kayak apa ya? Kayak gandeng. Dia malu. Bukan malu. Saya emang nggak terbiasa begini. Saya selalu begini. Gandeng gitu. Pinggang. Ke sini. Melindungi. Melindungi gitu ya. Kalau gini kan cuma kayak enteng banget gitu tangannya. Kalau Cinta yang tipe physical touch apa yang Aku kata-kata? aku acts of service ternyata. Aku Oh, iya. ngelakuin tes acts of service itu kita suka meladeni, kayak misalnya dimasakin sesuatu, Iya. sesuatu, atau dia butuh bantuan aku bantuin gitu. Jadi aku acts of service Ya ternyata. enak ya. Ngurusin kalau bahasa Betawi mah. Yang ngurusin Iya, banget, ngurusin, iya. benar itu katanya. Berarti banyak maksudnya Kalau saya mah benar diurusin. ini. Aku juga sebenarnya, tapi nggak tahu kalau udah sayang aku nggak apa-apa mengurus. Kayak aku sayang sama kucing-kucing aku kan, itu Iya. aku urus banget tuh kucing. Tadi malam kucing aku yang paling kecil tidur sama aku. Oh, iya. Terus walaupun aku punya staff di rumah, kadang-kadang ya pup mereka aku bersihin sendiri. Sama saya juga. Iya. Ada harus bangun saya contoh tisu. Itu. Sama Lo pakai tisu basah kan mereka. Iya. Sama saya juga. Malamnya video call sama kucing saya. Oh iya, dia Iya. mau apa? Dia kan belum pulang kan. Ya, Mak gitu. Kucingnya aku manggil emak. yang putih ya? Iya putih. Iya, iya. Mak gitu. Terus ngunjukin cukup. Akhirnya habis. Oh, Galon, dia nunjukin minta galon. isiin. Oh, iya. Tapi Peter smart. So smart. Iya, kucing aku tadi malam juga mau buka pintu, coba dia ngeliat kunci dia kayak Mau narik-narik berusaha, ya. Kucing Iya, pinter iya, banget. Kucing sekarang bikin kucing. Beli kucing. Bikin kucing lah, Adopsi. gua nama kucing dong. Sebelum punya anak mendingan Biar pelihara kucing Karena dulu. di rumah calon istri saya kan kucingnya ada 21-an. Ada 20-an. Dari yang kecil sampai yang gede gitu. 21. Iya, sumpah. Ada 20-an makanya. Kita ada satu lagi Ada kan? lagi, Aku komik. mau lihat dong.
Wow, Cinta buka dong tas tangannya. Kalau nggak salah tas tangan ini udah lama banget sampai kalau nggak salah udah rusak dalamnya. Wah, ini orang merhatiin banget. iya, Ini sedetail yang itu ya. bikin aku adore banget sama Cinta. Dia nggak kayak artis lain, tasnya pun dia pakai berkali-kali dan emang nggak ngaruh. Emang cintanya yang mahal, nggak perlu pakai barang branded. Love you Chin, branded. keep on. Ya, jadi ini emang tas aku udah punya bertahun-tahun. Udah lama banget. Udah Mungkin berapa tahun Cinta itu? aduh mungkin 8 tahun ada kali ya. Dan tahun kalau ya? kalian nonton YouTube aku, Iya. aku tuh bikin episode khusus tas-tas aku. Dan kalau kita buka dalamnya itu emang udah hancur. Oh, udah Iya. kayak yang lotok-lotok dikit Tapi gitu. aku saking sibuknya, bener-bener aduh nggak punya waktu buat cari yang baru. Jadi buat aku ya udahlah, luarnya kan cocok sama bajunya, nggak Iya. akan ada yang lihat di dalam juga. Iya. Jadi who cares gitu. Berarti Kak Cinta emang gak ribet ya? Iya. Maksudnya sekiranya ini mah cocok sama baju udah. Aduh, Kenapa kebantas? Iya. Kalau kalian mungkin nggak tahu ya, orang tuh punya persepsi bahwa aku orangnya aku nggak suka pakai kata orang sih aku kelihatannya mahal Iya. gitu. Tapi kalau kalian lihat aku di keseharian aku itu aku baju nggak pernah ganti. Itu terus. Terus ya kadang-kadang kayak gelandangan sedikit sih. Bukan. Kalau Karena maaf Santai, aku Iya, nggak iya, iya. menggunakan kata itu dengan cara yang negatif Iya. ya. Maksudnya tuh bener-bener saking aku dalam keseharian aku, kalau nggak ada kamera nggak peduli. Aku ya pakai baju yang sama berulang-ulang atau kadang-kadang punya barang yang rusak atau misalnya kaos kaki yang bolong Iya. atau tas yang udah benangnya udah Keluar-keluar. keluar. It's like who cares gitu. Karena orang-orang yang kenal aku ya mereka tahu Udah paham ya. udah tahu aku kayak gimana. Jadi aku ngerasa apa yang aku kenakan tidak mendikte nilai diri aku, dan aku ngerasa aku sebagai manusia kita semua layak dihargai apapun barang yang kita miliki. keren nih Kak Cinta nih. Jadi seberapa Ya. besar, seberapa mahal kita itu Ya. bukan dari barang-barang. Tapi dari cara Ya. pola berpikir kita. Next time Boyan kalau di luar negeri you should say I'm expensive. I'm expensive. I don't need expensive things. I don't need expensive things. But I want expensive things. But I want expensive things. By the way, Aku yakin Boyan relate kok. Yang tadi dikatakan adalah aku sudah mahal, aku tidak Iya. perlu barang mahal, tapi aku ingin barang mahal. iya, I will tell you. Iya. You know, very expensive. Pakai sarung aja, Bu. Gue pakai sarung nih. Kalau emang yang udah very expensive ya, Bawaannya keren. bawaannya keren. Keren. Jadi pokoknya jadi diri sendiri aja, be yourself. Terima kasih banyak. Cinta, terima kasih banyak Ya, semuanya. udah Sukses cepet-cepet. buat Cinta. Dan ingetin juga Kak Boy. Jangan lupa juga pernah nonton film Cinta di bioskop kesayangan Tanggal ya. 25 Desember. Pas lagi liburan Natal sama saudara-saudara ya kan. Betul. Nonton film Cinta. Jangan lupa nonton Panggonan Wingit 2 Miss K tanggal 25 Desember. Di bioskop. Kesayangan Anda.